Para ilmuwan di dunia mencoba membuktikan asal-usul dari virus corona atau COVID-19. Virus corona ini sebelumnya banyak diperbincangkan dan diklaim berasal dari rekayasa genetika. Namun studi yang dilakukan membuktikan bahwa virus corona berasal dari epidemik alami. Christian Andersen, seorang profesor imunologi dan mikrobiologi di Scripps Research, telah melakukan penelitian gabungan bersama sejumlah peneliti lain dari berbagai lembaga. Analisis menyimpulkan kemungkinan asal COVID-19 mengikuti salah satu dari dua skenario yang terjadi. Skenario pertama yakni virus berevolusi di keadaan patogen melalui seleksi alam di inang non-manusia, kemudian melompat ke manusia. Skenario ini menunjukkan bagaimana wabah virus corona muncul dengan transmisi penularan manusia dari musang dan unta. Para peneliti mengusulkan kelelawar sebagai reservoir yang paling mungkin untuk COVID-19, karena virus ini sangat mirip dengan virus corona pada kelelawar. Nah, dalam kasus ini, epidemik saat ini mungkin akan muncul dengan cepat segera setelah manusia terinfeksi. Sebab virus telah mengembangkan fitur yang membuatnya menjadi patogen dan dapat menyebar di antara manusia. Sedangkan dalam skenario lain, versi virus non-patogenik melompat dari inang hewan ke manusia, kemudian berevolusi menjadi kondisi patogen dalam populasi manusia. Para peneliti menemukan bahwa situs pembelahan COVID-19 tampak mirip dengan situs pembelahan virus strain flu burung dan terbukti dengan mudah menularkan di antara manusia. Virus COVID-19 dapat berevolusi seperti situs pembelahan yang ganas di dalam sel manusia dan segera menjadi epidemik saat ini. Sebab virus corona ini mungkin akan jauh lebih mampu menyebar di antara manusia. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome SARS. Coronavirus merupakan jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang dikenal COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far. The coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M or membrane protein,
and the so-called envelope protein. Seseorang dapat tertular COVID-19 bisa melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Nah, teman-teman harus selalu di rumah ya, jaga kebersihan dan kesehatan. Cara pencegahan COVID-19. Yang pertama adalah mencuci tangan. Tindakan pertama yang dilakukan untuk mencegah virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan. Sebab di tangan terdapat banyak virus. Dengan mencuci tangan minimal 20 detik dengan sabun dapat menangkal virus corona. Yang kedua, hindari menyentuh wajah. Hindari untuk menyentuh wajah dengan tangan. Apabila terpaksa, pastikan dahulu tangan Anda dicuci dengan sabun. Yang ketiga adalah etika bersin dan batuk. Terapkan batuk dan bersin dengan menggunakan siku dalam atau menggunakan tisu bersih. Sebab cairan yang diproduksi oleh batuk dan bersin itu dapat menyebabkan penularan virus corona. Yang keempat adalah menggunakan masker. Virus corona memang tidak menyebar melalui udara. Namun, dengan menggunakan masker, kita dapat meminimalisirkan penyebaran virus corona. Sebab, virus corona bisa menyebar melalui droplet dan masuk melalui selaput lendir seperti mata, hidung, dan mulut. Yang kelima adalah hindari interaksi secara langsung. Cara menangkal virus corona adalah hindari interaksi secara langsung. Yang keenam adalah hindari berbagai barang pribadi. Barang pribadi milik orang lain bisa saja meningkatkan risiko penyebaran virus corona. Yang ketujuh adalah social distancing. Salah satu imbauan dari berbagai pihak adalah social distancing. Sebab dengan cara menjaga jarak dapat mengurangi terjadinya penyebaran virus corona. Yang kedelapan adalah dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh. Caranya adalah mengonsumsi makanan yang sehat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tindakan apa yang harus kita lakukan jika ada anggota keluarga dan tetangga kita yang terkena virus corona. Jika ada anggota keluarga kita yang terkena virus corona, tindakan yang harus kita lakukan yaitu pertama, menyiapkan ruang isolasi mandiri untuk anggota keluarga kita yang terkena virus corona. Kedua, kita harus selalu menggunakan masker dan sarung tangan jika sedang membantu anggota keluarga kita yang sedang terkena virus corona tersebut. Ketiga, selalu mencuci tangan dan berganti baju dan mencuci baju kita menggunakan sabun. Yang keempat, kita dilarang keluar rumah karena jika kita keluar rumah, kita bisa saja menyebarkan virus corona tersebut kepada orang lain. Jika ada tetangga terinfeksi virus corona, kita tidak boleh takut karena virus corona tidak menyebar melalui udara. Kita cukup menjaga jarak antara kita dengan penderita virus corona tersebut. Jarak 2 meter cukup untuk melindungi kita dari paparan virus corona tersebut. Tindakan apa yang harus kita lakukan jika ada tetangga kita yang terinfeksi virus corona? Tindakan pertama yang harus kita lakukan jika ada tetangga kita yang terinfeksi virus corona yaitu jangan memasuki rumah tetangga tersebut tanpa menggunakan masker dan sarung tangan. Yang kedua, jika kita telah memasuki rumah tetangga tersebut, kita harus segera mengganti baju, mandi menggunakan sabun, keramas menggunakan sampo, dan mencuci semua pakaian kita menggunakan sabun. Yang ketiga, larang orang lain untuk memasuki rumah tetangga kita yang sedang terinfeksi virus tersebut. Yang keempat, arahkan anggota keluarganya untuk mengikuti tata cara pengisolasian anggota keluarga yang sedang terinfeksi virus corona agar anggota keluarga yang lain tidak tertular penyakit tersebut. Nah, demikianlah penjelasan kami mengenai COVID-19 atau virus corona. Dan semoga bermanfaat untuk kalian semua.